Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membawakan cerita monolog tentang ibu yang baik. Sebelumnya, perkenalkan diri kami masing-masing dan perannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein Asim sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Putra Sigit sebagai penyiar properti. Saya Lela Adinda Putri yang berperan sebagai aktor. Saya Lela Savitri sebagai kamera. Selamat menyaksikan. Dadah. Saya akan gladi kasih untuk semua yang sudah terjadi. Itu pun setelah lama memikirkan, menimbang baik buruk dan tindakan untuk ruginya. Karena saya tidak saja merasa berkewajiban bertanggung jawab atas semua perbuatannya selaku ibunya, saya juga memikirkan masa depan. Mengingat ia tunas tunggal, satu-satunya milik saya yang paling berharga yang diwariskan oleh suami saya. Siapa lagi yang akan meneruskan memelihara rumah warisan leluhur kalau bukan dia? Mengingat penting artinya buat kehidupan saya dan almarhum bapaknya, serta para nenek moyang kami yang sudah mendahului. Coba bayangkan, seperti sebuah sungai yang mengumpulkan rembesan air dari kaki bukit dan gunung untuk mengalir ke laut lepas, tiba-tiba kotak putus, jatuh ke jurang. Hilang senyap, tak ada bekasnya. Saya memikirkan itu. Apalagi kata teman-teman saya, pedagang sayur di pasar. Ibu, iya, bagaimana? Oh, ibu itu tidak usah khawatir. Hukum itu adil dan baik kalau kita ini jujur, berterus terang. Kata bijaksana sejaka itu pasti dilindungi. Ya toh Bu? Iya. Hukuman itu pasti diperingat, bahkan tidak mustahil akan dilindungi. Karena itulah hati saya tenang, kaki saya mantap, langkah pasrah ke kantor polisi, melaporkan ke 5 orang yang terkurung di kamar kecil, lalu tidak bisa bernafas dan mati. Semua itu adalah perbuatan anak saya. Bapak polisi tertawa, mengira saya ini orang gila. Terpaksa saya pergi ke salon agar tidak dikira seperti mbak-mbak sinting lagi. Saya bawa anak saya untuk mengakui perbuatannya, bahwa dialah yang melakukannya tanpa disuruh siapapun, tanpa dibujuk. Apalagi kasihan kepada emaknya yang sudah tua ini. Jadi begini ceritanya. Malam itu mereka berlima sedang main kartu. Tiba-tiba anak saya sudah tak ingat lagi apa yang sudah terjadi. Sosmed digunakan untuk mencurigai menantu yang suka main kartu itulah yang membunuh mertuanya.
istrinya, dan kedua pembantunya. Karena dia tak sanggup bayar hutang akibat main judi. Hukuman seumur hidup atau eksekusi mati. Anak saya merasa walaupun dia sudah tak ingat lagi apa yang sudah terjadi, rasanya persepsi itu salah kaprah bahwa dialah yang melakukannya di luar kesadarannya akibat dia ingin menolong sahabatnya. Apa Bapak kembali tidak percaya? Baru setelah medsos kembali ribut, kejadian itu viral lagi. Anak saya diamankan. Mula-mula saya tenang. Anak saya akan diampuni. Karena pemeriksaan laboratorium sudah jelas. Bu, ibu itu mau minta kekurangannya bagaimana lagi? Sudah jelas, malam itu anak ibu pakai narkoba. Gini Bu, membunuh 5 orang secara kejam dan biadab itu tidak saja salah, apapun alasannya. Untuk itu, anak saya satu-satunya penerus keluarga saya. Dikenakan hukuman mati. Saat itu saya tidak melapor. Anak saya pasti hidup, melanjutkan hidup saya. Saya pergi ke kantor polisi. Mungkin hanya saya, ibu di dunia ini, yang meminta maaf kepada anaknya sambil mencium kakinya. Yang membuat saya bangga kepada anak saya, dia itu begitu tabah. Dia sanggup memikul dosanya sendiri. Orang lain cenderung melemparkan dosanya kepada orang lain, tak peduli orang itu tak bersalah. Malam itu saya baru saja sampai di rumah. Kaki saya lemah sekali. Tiba-tiba subuh besok dia ditembak. Ya Allah, anakku. Sejak kamu membawa saya masuk, tiba-tiba saya sudah tak ingat lagi apa yang sudah terjadi. Jam 3 dini hari, saya terbangun. Pada 1 jam sebelum eksekusi dilaksanakan, saya tak tega
Pemirsa, kasus salah tangkap kepada pemuda 23 tahun diduga melakukan pembunuhan terhadap satu keluarga yang sempat divonis hukuman mati akhirnya dibebaskan. Sementara, ketiga pelaku pembunuhan yang sebenarnya telah ditangkap anggota polisi di Pelabuhan Ratu malam tadi. Demikian sekilas info hari ini. Salam dan sampai jumpa.